Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bertemu lagi di dalam doa pagi pada hari ini. Mari kita mau bersekutu dengan Bapa kita. Kita mau bersekutu dengan Tuhan dan Roh Kudus yang manis. Biar sebelum memulai ibadah ataupun sebelum melakukan aktivitas, biar kita semua boleh melibatkan Dia terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Kita mau datang, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih-Mu, buat pemeliharaanmu sepanjang kami beristirahat. Biar kami boleh Tuhan menyerahkan sepanjang perjalanan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kau sendiri yang menolong kami, Kau sendiri yang akan memimpin kami kepada kasih-Mu, kepada rencana-Mu. Dan Kau sendiri yang berkarya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian bersama. Aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, dan Kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Benar Tuhan, kami mau selalu mendekat. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Terima kasih Tuhan, dan Kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Amin. Dan berharga, sungguh besar. Amin. Amin. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami
pengorbananmu sungguh besar, pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh indah, oh, besar pengorbananmu, kau berikan hidupmu, kami bersyukur jadi umatmu. Kami bersyukur buat kasih-Mu, layaklah kami memberi hidup kami jadi alat-Mu, pakai kami jadi anak kesukaan-Mu. Inilah kami, oh besar kasih-Mu, Kau yang mendandani kami, Kau sempurnakan kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari umat Tuhan, bahwa segala pergumulan hidup Bapak Ibu kepada Dia yang sudah memberikan hidup buat kita semua, biar kita boleh berjalan di dalam anugerah-Nya, hidup di dalam kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih ya Bapa. Biar setiap kami boleh mengerti bahwa kami dipanggil untuk satu tujuan, menjadi anak-anak Allah yang mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih, biar kerinduan kami, biar kerinduan kami, mampu berjalan bersama Roh Kudus. Oh, syukur bagi-Mu. Terima kasih
Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Inilah kerinduan kami. Kami mau bawa di hadapan-Mu. Biar Engkau sendiri yang terus berkarya, menyempurnakan sesuai dengan keinginan-Mu ya Tuhan. Kerinduan hati ini untuk selalu bersama-Mu. Ku mau taat dan setia menyenangkan-Mu Bapa. Allah yang mulia, penyelamatku, padamu ku percaya. Bimbing kami ya Roh Kudus, bimbing aku untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Untuk senangkan hati Bapa, menjadi seperti Dia, Yesus Tuhanku. Benar Tuhan. Dengan hidupnya senangkan Bapa, padamu ku berserah. Padamu ku percaya, padamu ku percaya, padamu ya Allahku. Ku mau selalu senangkan-Mu, Bapa penyelamatku, Bapa penyelamatku. Inilah rinduku, biarlah hidupku dimanapun dan kapanpun menyenangkan-Mu. Mari pujikan lagu ini dengan kesungguhan. Amin. Kerinduan hati ini untuk selalu bersama-Mu. Ku mau taat dan setia menyenangkan-Mu Bapa. Kami mau belajar taat dan setia. Allah yang mulia, penyelamatku, padamu ku percaya. Bimbing kami ya Roh Kudus, bimbing aku ya Roh Kudus, untuk senangkan hati Bapa, menjadi seperti Dia, Yesus Tuhanku. Engkau teladan kami Tuhan Yesus. Dengan hidupnya senangkan Bapa, padamu ku berserah. Yes, kami berserah. Padamu ku percaya, padamu ya Allahku. Ku mau taat dan Ku selalu mau menyenangkan. selalu senangkan-Mu, Bapa penyelamatku. Inilah rinduku, inilah rinduku. Amin. Biarlah hidup kami Biarlah selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Dimanapun dan kapanpun menyenangkan-Mu. Dimanapun dan kapanpun
memuliakan-Mu. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami punya kesempatan bangun pagi, dan kami memuji-muji Tuhan. Sekarang kami mau mendengar pesan-pesan-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami melalui mulut hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kembali kita berjumpa dalam renungan pagi hari. Di saat renungan seperti ini adalah waktu yang sangat tepat. Mengapa? Karena setelah semalaman kita tidur, maka jiwa kita harus disegarkan dengan firman. Tubuh kita kan sudah segar nih. Meskipun kalau kita sudah berusia lanjut, mungkin setelah bangun tidur juga tetap tidak segar ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menyegarkan jiwa kita setiap hari. Dengan firman Tuhan tentunya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kita itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada loh saudara. Dan itu dilakukan ada tujuannya. Saya bacakan Kejadian 1 ayat 26 dulu ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Manusia pada mulanya diciptakan menjadi penguasa di bumi, pengelola di bumi. Tentu saja pemiliknya adalah Allah sendiri. Ya. Nah, itulah sebabnya pemazmur dalam Mazmur 8 ayat 5 ditulis bahwa manusia itu diciptakan hampir sama seperti Allah. Artinya manusia ini memiliki potensi yang luar biasa. Kita semua, saudara. Ya, kita semua memiliki potensi yang sangat luar biasa. Nah, kita juga tahu dari kitab suci bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Supaya kita memiliki keserupaan dengan Allah itu sendiri. Ya, jadi dengan demikian setiap kita wajib mengucap syukur. Tidak usah diperintah untuk mengucap syukur. Harusnya kita mengucap syukur. Sebab kita diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Diberi kesempatan supaya menjadi anak-anak Allah. Coba kalau kita bangun pagi setiap pagi seperti ini, berapa nilainya? Kita tidak usah mendapatkan uang banyak atau apa. Kita bangun pagi dengan segar begini aja, berapa nilainya saya mau tanya. Kalau kita mengerti ya, tentu kita sangat mengucap syukur. Sebab nilainya tak terhingga. Kesempatan bagi kita untuk belajar menjadi anak Allah itu nilainya tak terhingga. Tidak bisa dibeli dengan uang. Saudara bisa bayangkan nggak kalau teman-teman kita yang saat ini sakit di rumah sakit, kan tidak sesehat kita. Betapa kita sangat beruntung dalam hal ini. Saudara, kalau kita baca Kejadian pasal 1 ayat 31, di situ dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Artinya, yang menilai seluruh ciptaan ini adalah Allah sendiri. Dan itu dikatakan sebagai sungguh amat baik. Artinya sempurna saudara ciptaan. Langit dan bumi dengan segala isinya. Dan manusia ada di dalamnya. Manusia menjadi
bagian dari rencana Allah dalam penciptaan ini. Tentu saja kita harus merasa bersyukur dalam hal ini. Ya, coba kita bayangkan ketika kita sakit, badan kita tidak enak, bangun pagi merasa badan sakit semua. Betapa kalau kita masih sehat begini, bisa merenungkan kebenaran bersama-sama, betapa beruntungnya kita. Kita adalah orang-orang sangat diberkati. Jadi sudah sewajarnya kalau kita mengucap syukur, apapun keadaan kita. Seringkali manusia tidak bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena ia berkeinginan yang lain lagi. Sementara yang dimilikinya itu tidak ia syukuri. Ia tidak merasa apa yang dimilikinya itu berharga. Sampai suatu hari, kalau yang dimilikinya sekarang itu hilang, barulah ia merasakan harganya berapa. Orang ketika sehat merasa biasa-biasa saja. Tapi ketika sakit parah, ia akan tahu harganya. Betapa berharganya sehat itu. Nah, bicara soal harga kita di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan rela mati untuk kita. Kita semua ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darahnya yang mahal. Jadi jangan main-main, saudara. Yang pertama perlu kita pelajari adalah, yuk kita belajar mengucap syukur. Dalam keterbatasan ekonomi, keterbatasan fisik kita, saudara. Dengan keterbatasan yang ada, kalau kita mengerti bahwa kita sudah diberkati dengan nilai yang tak terhingga, maka semua itu menjadi tidak pengaruh sama sekali. Lagi pula ya, saudara, orang yang tidak mengucap syukur, tidak bisa mengucap syukur. Orang yang kasihan, meskipun ia kaya. Karena ia tidak bisa menikmati apa yang ia miliki itu. Meskipun ia kaya raya. Sebab ciri orang yang bisa menikmati apa yang menjadi miliknya atau dianugerahkan oleh Tuhan, itulah orang yang sehat, orang yang bahagia, orang yang bisa mengucap syukur, orang yang bisa menikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Jadi jangan seperti orang dunia yang tidak pernah puas. Sudah kaya, ingin lebih kaya lagi. Sudah memiliki banyak, ingin lebih banyak lagi. Ya, kalau begitu terus sampai kapan, saudara? Ya. Nah, mumpung ini pagi hari, sebelum kita memulai aktivitas kita, sebagian mungkin bekerja, sebagian berangkat ke pasar, dagang di pasar, sebagian lagi sebagai guru, dan sebagainya. Yuk kita pagi ini belajar mengucap syukur. Bukan mengucap dengan mulut saja, benar-benar menghayati, aku mengucap syukur Tuhan. Kalau aku diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau hari ini aku memiliki keluarga, masih memiliki orang tua, masih memiliki sahabat-sahabat. Coba kalau saudara hidup sendirian di sebuah gua gitu, tidak ada temannya, tidak ada siapa-siapa. Kalau dibandingkan hari ini, kita masih punya teman-teman, saudara seiman, betapa kita bersyukurnya. Apalagi kita memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Kita memiliki Alkitab sebagai penuntun hidup kita, sebagai sarana bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan. Nah, saudara, pagi ini yuk kita belajar mengucap syukur. Kalau kemarin-kemarin masih suka tidak puas, suka mengeluh, hari ini mari kita belajar. Saudara, kalau ikut renungan pagi seperti ini, doa pagi, jangan cuma belajar sebagai teori, ya, harus praktek. Benar-benar mengucap syukur.
kita itu ya, kalau saya pribadi ya, saya mengucap syukur dengan seluruh keberadaan yang ada. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya tentu saja, saya tetap mengucap syukur. Bahkan dalam keadaan yang tidak sehat pun, saya mengucap syukur. Saya sebenarnya sedang tidak sehat ini, saudara. Tetapi saya gembira, saya mengucap syukur. Kalau masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu ya, saudara ya. Selamat berjuang. Selamat memulai hari di pagi ini dengan semangat, dengan pengertian, kebenaran, dan rasa syukur di dalam Tuhan. Demikian saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami diajar bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati, yang dianugerahi banyak hal. Jadi sudah sewajarnya kalau selayaknya, sepantasnya kalau kami harus mengucap syukur. Terima kasih kalau Engkau mengasihi kami semua. Biarlah seluruh hidup kami ada dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.